Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat malam pendengar setia RRI dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang, kemudian juga akan mengupas beragam keanekaragaman budaya, kemudian nilai serta kearifan lokal yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat. Karena budaya bukan saja tentang berbicara masa lalu, tetapi merupakan identitas untuk merekatkan sebagai perangkat budaya berbangsa dan bernegara. Dan juga tentunya kebudayaan kita harus tetap terjaga dan dilestarikan. Bersama saya Uwe Purukanda. Dan kali ini obrolan budaya RRI Net kita akan mengupas tentang bagaimana ajaran leluhur terkait Dasa Daya Waluya. Dan sudah hadir di samping saya narasumber yang akan tentunya berbagi pandangan terkait hal tersebut. Di samping saya sudah ada Ibu atau mungkin disebut juga dengan Ambu ya. Ambu Rita Raraswati. Beliau Sampurasun. Sampurasun Rampes. Terima kasih, beliau adalah budayawan, seniman, juga spiritualis tentunya. Selamat malam Bu. Selamat malam. Sehat? Puji Rahayu sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada Ibu Gita Gartina Puradireja. Beliau adalah sebagai ketua divisi budaya Sunda Istri atau ketua budaya di Yayasan Pasundan Yayasan Istri. Pasundan Istri. Dan pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini akan berbicara tentang bagaimana eksistensi juga keberadaan terkait divisi budaya Sunda Istri. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu kepada Ibu Gita. Ibu Gita, sebenarnya apa yang dinamakan dengan Dasa Daya Sunda itu? Jadi Dasa Daya Waluya ini adalah sebuah pemahaman yang diajarkan oleh pendirinya yaitu Ibu Emma Puradireja. Jadi ada 10 aspek yang disusun oleh beliau itu dari ajaran kearifan lokal. Ya, karena kami dari Sunda ya tentu saja ini dimulai dari Jawa Barat atau Sunda ya. Nah, 10 ini yang mendasari Pasundan Istri sejak kelahirannya tahun 1930. Concernnya itu terhadap perempuan. Jadi bagaimana membangun pemberdayaan perempuan, membangun kecerdasan, membangun keahlian juga itu yang memang dibangun oleh Ibu Emma Puradireja sejak berdirinya Yayasan Pasundan Istri. Jadi ini adalah yayasan menjelang 100 tahun. Jadi yayasan ini yayasan warisan akan yang cukup lama, satu abad. Jadi 2030 ini Yayasan Pasundan Istri masuk di 100 tahun. Oke. Nah, apa yang diajarkan di Pasundan Istri melalui Dasa Daya Waluya itu adalah satu sikap yang untuk bisa menciptakan satu manusia yang istilah kalau sekarang tuh paripurna. Jadi banyak hal yang baik yang juga hilang, yang kita lupakan, yang justru menentukan kualitas manusia, terutama perempuan. Kita mulai dari perempuan. Kenapa kita concernnya sama perempuan? Karena perempuan itu adalah pendidik awal dari anak-anak. Pertama itu. Dia pun juga penyokong suami. Nah, perbedaan
kelebihan dari ajaran yang ada di Indonesia atau di Sunda ini, atau saya nyebutnya mungkin ini bukan hanya ajaran Sunda, tapi ini sebuah pemahaman tentang kualitas manusia melalui perempuan Nusantara. Gitu. Dan yang banyak dilupakan. Nah, ini makanya kita perlu gali, dibantu oleh para budayawan, dibantu oleh para seniman, karena ini sangat relevan dengan banyak hal, terutama menyangkut agama, juga sains. Ini tuh sebetulnya satu keselarasan, karena konsepnya ajaran dari bukan ajaran ya, atau kita sebutnya apa ya, nilai-nilai ini bukan budaya itu bukan hanya seni yang harus diingat. Budaya itu cakupannya lebih besar, tapi mencakup banyak ilmu yang memang bisa menjadi satu harmoni. Jadi kesadaran berilmu, kesadaran beradab, ya berakhlak juga. Ini memerlukan personal atau karakter-karakter yang ada di Dasa Daya Waluya. Begitu. Nah, mungkin kalau zaman dulu, zaman istilahnya tradisional, perempuan itu tidak lepas dari dapur, kasur, dan sumur. Nah, terkait ini mungkin ada divisi istri Sunda sekarang itu. Oh ya, oke. Gimana? Mungkin ada misi dan visi ya di balik sana. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan kalau dasarnya memang perempuan mengurusi dapur, mengurusi kasur, iya, mengurusi anak-anaknya dan lain sebagainya, mengurusi bagaimana tidurnya, bagaimana mereka tumbuh di dalam rumah. Terus satu lagi tadi apa? Sumur berarti bagaimana mereka bisa memberikan pencairan gitu ya, atau memberikan membersihkan dan lain sebagainya yang menyangkut air. Nah, pada kondisi sekarang ini perempuan, diksi saya sebut saya perempuan, sebetulnya perempuan Nusantara itu bukan saingan untuk laki-laki, bukan, tapi ajarannya itu adalah kita mitra dari lelaki. Gitu. Jadi memang tugas utama dari perempuan ini adalah mengurus keluarga. Basicnya itu ya. Nah itu sebetulnya sangat relevan dengan yang diajarkan selama ini oleh agama atau apapun. Tapi kita perlu memahami karakteristik ini karena dalam Pasundan Istri justru kita sangat concern memaksimalkan membesarkan keluarga itu dengan kualitas yang baik. Mungkin bagaimana menyeimbangkan. Ya, nah, betul. Ini mungkin terkait Ambu Rita. Ini mungkin yang Ambu ketahui terkait tentang Pasundan itu bagaimana? Ya, Pasundan Istri maksudnya. Ya, secara kacamata Ambu sebagai budayawati melihat Pasundan Istri ini adalah suatu organisasi yang betul-betul terstruktur, ya, rapih dan visi misinya jelas. Nah, Pasundan Istri memang merupakan anak dari Paguyuban Pasundan. Nah, yang akhirnya ada anggota perempuan ini bersepakat untuk membuat organisasi yang khusus istri, yaitu Pasundan Istri, yang berdiri tahun 1930 ya. Yang tujuan utamanya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Gita, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk keterampilan perempuan, terus menciptakan kesejahteraan perempuan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan umurnya yang sudah masuk 1 abad ini ya, artinya organisasi ini punya kematangan dalam berorganisasi, dan ini memang harus didukung dikarenakan kondisi zaman sekarang ini
nilai-nilai yang fungsinya untuk dipahami oleh perempuan sedikit abu-abu, sedikit abu-abu. Mungkin tujuan dari kita menghidupkan kembali Pasundan Istri dengan ajaran nilai-nilai budi pengertinya ini adalah salah satunya untuk menjaga tradisi dan menjaga kearifan lokal dan mengangkat kembali nilai-nilai Sunda itu sendiri, begitu. Mungkin terkait Bu Rita tadi, kenapa apa memang istri sekarang lagi mungkin sudah terlepas dari konsennya, Kebingungan ya. kebingungan, Iya. ini untuk diperkenalkan kembali ini. Ya, jadi masalah perempuan ini sekarang semakin kompleks karena pengaruh budaya akulturasi juga cukup keras. Tapi yang harus kita pahami adalah kita perlu mengenal integritas diri sebagai perempuan yang lahir di sini, yang juga sudah diajarkan dari keturunan-keturunan dari sebelum-sebelum kita bahwa ada nilai-nilai yang justru bisa menjaga diri kita apapun pengaruh budaya yang datang, kita tetap pancek dina galur istilahnya. Pancek dina galur artinya tidak mudah goyah. Jadi kemajuan budaya itu mewarnai peradaban. It's okay, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita tetap punya integritas dan jati diri walaupun peradaban atau budaya sangat masif sekarang masuk ke negeri ini. Ya, nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi PR kita bersama. Nah, kami dari Pasundan Istri lebih concern kepada ibunya dulu. Kalau ibunya bingung, anak pasti bingung. Suami juga galau. Nah, ya kan? Jadi kita perlu nih kembali menjemput bersama-sama kita gali ini karena ini sangat berguna untuk kita perempuan. Kita mulai dari perempuan dulu. Karena ada istilah begini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang muncul dari keluarga yang sehat dulu. Gitu ya. Jadi bagaimana kita akan memaknai kembali tentang posisi kita sebagai perempuan, sebagai ibu, kehormatan itu seperti apa. Nah ini kan sudah banyak sekali dilupakan dan banyak sekali PR-nya. Tapi dalam kondisi ini kita akan mencoba memperkenalkan kembali nilai-nilai etika yang akan dibawa di sini. Tidak memberatkan karena sebetulnya pasti sudah ada di diri kita semua. Betul kan? Cuma kita perlu kembali reminding. Dan caranya dari mana, sumbernya seperti apa, nggak ada yang harus dikhawatirkan gitu. Kalau bahasa Sunda, indung tunggu rahayu. Leres. Itu fungsi. Mungkin kenapa sekarang Sunda ada Ibu Pertiwi, enggak Bapak Pertiwi gitu. Ya. Mungkin itu peranannya. Betul. Jadi Bapak perannya penting. Ya. Cuman ibu ini guru pertama dari anak-anak. Apalagi yang mengajarkan bahasa indung. Gitu. Ada bahasa indung. Betul. Ya ini memang untuk para ibu, untuk para perempuan kita mengalami kita punya PR yang besar. Untuk refresh lagi bahwa bangsa ini memerlukan ibu yang sehat. Sehat itu jiwa raga. Nah makanya di Dasa Daya Waluya ini kita mencoba mengingatkan bahwa ada satu nilai-nilai yang sudah ada dari pendahulu kita sejak lama, tapi kita lupakan. Sehingga banyak kebingungan kita dalam memecahkan masalah, dalam menghadapi masalah, karena kita tidak paham dasarnya. Gitu. Nah ini mungkin yang jadi permasalahan. Kemudian mungkin ada referensi atau untuk penguat tentang nilai-nilai devisi khususnya di Pasundan Istri ini apa Bu Rita? Kira-kira ada referensi untuk memperkuat gitu sebagai penguatan bahwa peranan istri Sunda ya besar. Jadi Pasundan Istri ini sekarang program utamanya adalah untuk mengangkat
nilai budi pengerti yaitu dasa daya waluya. Nah mungkin 10 dasa daya waluya itu bisa disebutkan, bisa disebutkan. Kira-kira apa saja Bu? Takut loncat-loncat. Ya. Cager, Cager, bager, bener, singer, pinter, junun, jujur, terus ludeng, teneng, ludeng. tuneng. Itu. Jadi ada 10 nilai-nilai budi pengerti yang dihadirkan oleh Pasundan Istri ini. Dari kacamata Ambu sebagai budayawati, karena memang Ambu senang juga riset naskah-naskah kuno, ternyata dasa daya waluya ini merupakan hasil dari cipta rasa leluhur Sunda. Nah ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah kuno yang ada di Tatar Sunda ini. Contohnya seperti Sisa Kandang Karsian, Sang Hyang Sisa Kandang Karsian. Terus ada disebutnya Swaka Dharma. Nah, terus ada naskah Pepeling, ya. Terus ada juga disebut naskah Sasana Mahaguru. Nah, ternyata naskah-naskah kuno itu rata-rata ada yang ada di abad 8, ada yang di abad 13, 14, 15, 16 ya. Naskah-naskah itu ternyata menyampaikan bahwa nilai-nilai untuk mendukung kita hidup di dunia ini dengan nilai-nilai budi pengerti, bagaimana kita menjadi manusia yang tadi paripurna itu. Nah, salah satunya itu dari Sang Hyang Sisa Kandang Karsian yang naskah ini ada di abad 15-16. Nah, yang memiliki isi yaitu tentang perjalanan hidup. Tentang perjalanan hidup, etika, moral, terus tentang tata krama. Nah, ini diatur dalam Sisa Kandang Karsian ini. Nah, artinya di sini ada yang namanya etika, moral, tata krama. Terus hubungan manusia antara manusia, hubungan manusia antara Tuhan, hubungan manusia antara alam semesta. Nah, itu diatur dalam naskah kuno Sang Hyang Sisa Kandang Karsian. Artinya nilai-nilai yang 10 tadi ada di dasa daya waluya itu merupakan mengambil ajaran dasarnya dari sini. Nah, karena isi dari Sang Hyang Sisa Kandang Karsian itu memiliki ada yang namanya dasa perbekti, ada yang namanya dasa neraka, ada yang namanya dasa mala. Nah, dasa-dasa ini merupakan pemahaman ajaran yang dasa mala. Dasa neraka ini adalah suatu ajaran yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan 10 yang disebutkan itu. Nah, mungkin Ambu akan sebutkan ya pemirsa RRI. Contohnya seperti dasa neraka. Dasa neraka itu adalah keadaan dari 10 indera kita. Nah, di mana 10 indera ini apabila kita melakukan suatu kejahatan terhadap indera-indera kita ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak paripurna. Orang yang tadi tidak sehat, cager, bager tadi ya. Tidak mendapatkan kehidupan yang dasa daya waluya tadi. Seperti itu Kang. Keseimbangan. Nah, apa saja sih itu? Kita punya telinga, 10 dasa neraka tadi ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada mulut, terus kita juga ada kulit, ada purusa disebutnya itu kemaluan ya. Nah, terus 10 yang ada di dalam tubuh kita ini apabila tidak kita gunakan dengan baik maka akan menjadikan masalah dalam kehidupan. Dan ini dalam ajaran Sisa Kandang Karsian itu harus dihindari. Nah,
dihindari, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita mengamalkan 10 dari Pasundan Istri. Tadi 10 dasa daya waluya tadi. Nah, ada lagi ini Kang yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kehidupan supaya kita tetap ada dalam kebaikan. Yaitu disebutnya dasa mala. Dasa mala. Nah, dasa mala ini adalah 10 yang harus dihindari. Nah, 1 itu ada sukta. Sukta teh cek bahasa Sundana teh sok hilapan. Nah, lupa, suka tidur pegawaian teh sare wae gitunya. Males gitu tah. Terus hardolin. Nah, pikirannya tuh tidak pernah positif. Nah, yang kedua itu ada baya. Nah, baya ini adalah suatu ketakutan yang berlebihan. Jadi dia tidak percaya diri. Karena dia punya rasa takut, mau bertanya dia tidak mau. Nah, ada istilah itu malu bertanya sesat di jalan. Nah, ini satu yang dihindari juga. Yang ketiga itu ada tantri. Nah, tantri ini yaitu tidak bisa bicara baik. Jadi bicaranya itu kasar, jorok, ya, yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini adalah arti dari tantri. Yang keempatnya itu adalah kaleda. Nah, kaleda ini bisa dikatakan ragu dan merasa takut. Jadi dia tidak punya mentalnya tidak ada. Nah, ajaran bagaimana menghidupkan mental yang baik itu ada di dasa daya waluya ini. Nah, itu. Terus ada lagi namanya ragastri. Ragastri itu artinya besar nafsu. Besar nafsu pada birahi ya, besar birahinya besar. Itu biasanya juga harus perhatian pada bapak-bapak ya, gitu. Nah, ini juga harus diseimbangkan. Ada namanya lanya. Lanya itu sulit, tidak mau mengerti, tidak pernah mau mengerti, tidak sensitif, gitu. Jadi kemauan dia sendiri seperti itu. Nah, ada lagi namanya paladrah. Paladrah itu ingin selalu merebut istri-istri orang yang bersuami. Nah, seperti itu. Terus ada juga namanya kutila wiweka, yaitu sifat licik. Nah, terus ada juga namanya yata sinanggih. Jadi yata sinanggih ini suatu hal yang benar-benar harus kita kerjakan, harus kita pahami seperti itu. Jadi dia tuh harus paham seperti itu. Nah, itu dari siksa kandang karsian 10 yang harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Nah, begitu, mungkin Kang. ini terkait nilai juga ya, nilai dari makna dari dasa daya waluya. Ini sementara Ibu yang namanya tadi yang 10 bisa dijabarkan terkait jadi karena saya juga bukan yang tumbuh dari Sunda yang gitu. Kental gitu ya. Ya gitu kan? Tapi setelah saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat general dan universal. Jadi yang pertama ini cager, sehat jasmani dan rohani. Itu kalau anak-anak sekarang bilangnya wellness. Nah, kemudian ada bager. Bager ini berakhlak baik atau kindness. Nah, mungkin saya harus paparkan ininya ya, definisinya atau cukup satu-satu aja. Oke. Kemudian ada benar. Benar ini berprinsip kita sebutnya. Ini namanya integrity. Oke. Kemudian ada pinter. Pinter ini berilmu atau knowledgeable. Ya. Kemudian ada singer. Singer ini terampil atau skilled. Kemudian ada jujur. Jujur bahasa Indonesianya tetap jujur. Ini adalah honest. Oke. Kemudian junun. Berdaya juang. Nah, itu jawaban dari counter tadi ya semua. Fighting spirit yang kuat. Kemudian akur. Akur ini supel atau sociable. Jadi fleksibilitas.
atau toleransi tinggi, tapi juga ininya juga tinggi gitu, kinerja dan keinginan untuk membuat persamaan gitu. Oke, kemudian ada teneng ini ulet atau determin. Nah, kemudian yang ke-10 adalah ludeng. Ludeng ini keberanian atau courageous. Berani bersikap di atas kebenaran serta berani memperbaiki diri untuk membangun kebaikan. Apabila seluruh ini yang tadi dijelaskan Betul. nyurup ke wanita Sunda aduh, atau bisa mungkin istri dibayangkan, Sunda, dibayangkan dunia ini anak-anak bisa tidak terbayangkan gitu. Betul. Bagaimana mungkin tercetak anak-anak seorang yang soleh. seorang ibu mengajarkan silih asih asa asuh terhadap anak. Betul. Jadi betul yang harus diingat itu adalah setiap orang punya ibu. Jadi ini bukan masalah siapa lebih unggul, perempuan atau pria lebih unggul, tapi ini adalah satu energi ibu yang harus kita kenali kembali. Begitu. Dalam setiap ceramah juga ibu, bapak. Ya. Relevan kali, kan? Iya. Tidak ada yang tidak relevan dengan kearifan lokal ini. Kemudian kalau saya tadi menyimak dari Ambu itu terkait dengan tadi yang dipaparkan, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kalau panon sama awasna. Betul. Kalau misalnya berbicara sama ucapnya, jeung ulah saucap-ucap. Ulah saucap, lamun lain ucapeunana. Sama telinga. Sadenge-dengena. Lamun lain dengenana gitu. Mungkin Kang Ambu sedikit menambahkan dari naskah kuno Sisa Kandang Kersian ini ada namanya nilai kebaikan yang harus dipatuhi. Ini sangat nyambung sekali dengan bisa memperkuat dasa daya waluya Pasundan Istri, yaitu dasa pasanta. Nah, dasa pasanta ini satu, bijaksana, ramah, sayang, memiliki hati, penuh kasih, iba, membujuk, memuji, membesarkan hati, dan mengambil hati. Nah, ini adalah 10 pemenang hati namanya, yang bagaimana dalam kita bergaul, bersosialisasi, ini harus diterapkan dalam diri kita. Nah, ini ada lagi yang namanya dasa marga. Ini hal yang harus dilakukan. Kalau tadi hal yang dilarang, ini hal yang harus dilakukan untuk kebaikan. Yaitu satu, dana. Dana itu adalah suka memberi, sila, berhan, sila, hidup bermoral, nekahama, yaitu lepas dari nafsu dunia, pana, bijaksana, wincia, semangat, nah, kanti, sabar, saca, jujur, naditana, yaitu mempunyai prinsip yang kuat. Nah, alteta, yaitu cinta kasih, dan upa, pk, yaitu memiliki keseimbangan hati. Nah, ini sangat menarik sekali, Bu. Ini menarik sekali karena yang namanya dasa daya waluya itu mencakup segala unsur kehidupan, khususnya para istri dan juga ada kesinambungannya atau mungkin ada keluarga sama laki-laki atau mungkin seorang suami. Nanti kita jeda dulu sejenak. Ini kalau bahasa Sunda mah pogot. Iya mah. Sambil kita belajar, saya juga. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali terkait obrolan ajaran leluhur dasa daya waluya.
hilang-hilang nembongan setiap waktu. Duriat manjang kakangan manten, lembur teh lemah kakasih pangancikan pangbalikan puas hati wening bersih. Didinya gelarna cinta munggaran, didinya harapan mekar kembangan, endah paninengan teka silih beda pinisan, tumapal teu ilang-ilang nembongan setiap waktu. Duriat manjang kakangan manten, lembur teh lemah kakasih pangancikan pangbalikan puas hati wening bersih. Duriat manjang kakangan manten, lembur teh lemah kakasih pangancikan pangbalikan puas hati wening bersih. Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya pembahasan kita terkait Dasa Daya Waluya Istri Sunda kita lanjutkan kembali. Baik, Bu Gita, tentunya semua mungkin yang dipaparkan sama Ambu, kemudian Ibu Gita, ini perlu sosialisasi dan implementasinya di zaman sekarang kalau melihat pergaulan istri-istri Sunda ayeuna kumaha Bu? Ya, memang semuanya tuh ada proses. Tapi yang paling penting, yang paling utama itu adalah kita memperkenalkan dulu Dasa Daya Waluya ini apa akarnya dari mana, dari budaya ada. Karena ini juga sangat relevan dengan sainsnya juga, karena Dasa Daya Waluya ini nanti akan diturunkan ke 8 bidang yang ada di Pasundan Istri. Ada bidang ekonomi, sosial, terus juga keorganisasian, hukum dan lain sebagainya. Karena semua bidang ini perlu ada rasa ini Dasa Daya Waluya di sana untuk membangun keilmuan yang lebih seimbang. Nah, sekarang tanggung jawabnya juga untuk perempuan ini adalah bagaimana kita menilai satu integritas dan kehormatan perempuan. Apakah saya tidak bisa mengatakan bahwa sekarang itu semua buruk, tidak, tapi lupa ya, gitu kan. Nah, kita perlu mengingatkan bahwa nanti kita akan coba menggali sebetulnya kehormatan itu dilihat dari apa sih? Apakah karena sekarang kan lebih ke fisik ya, lebih ke material. Tapi kehormatan yang sejati itu lebih dari itu. Nah, tapi lebih dari itu juga bukan berupa jargon-jargon dan sebagainya, karena outputnya tuh ketenangan, ya kan? Sudah tidak usah diajarkan lagi bahwa apakah betul apa yang kau kejar ini membangun ketenangan? Karena apapun yang dibangun itu kan harus bermanfaat. Yang utama untuk anak, yang utama juga untuk suami. Ya, karena seorang ibu
jika anaknya pun melakukan ketidakbaikan gitu, ketika ibunya mendukung salah juga loh ibunya, ya kan? Nah tapi kalau ibunya juga nggak paham bahwa itu sesuatu yang salah, mau gimana? Nah ini yang perlu kita gali bersama, karena yang namanya betul atau salah itu, kalau yang namanya benar itu dia rigid ya, dia tidak akan berubah. Tapi yang tidak, pembenaran tuh beda dengan benar. Nah kita harus hafal dulu yang benarnya itu seperti apa, baru kita bisa tahu bagaimana memerankan zaman ini. Nah banyak hal, karena kami tuh lebih concern kepada generasi baru sebetulnya, karena generasi-generasi baru ini yang akan meneruskan perjalanan dari generasi-generasi tua. Nah, tapi yang harus difahami adalah bagaimana generasi baru juga harus mulai membuka diri, begitu juga generasi yang sepuh, karena ada banyak hal yang baik di generasi sepuh, tapi juga kadang-kadang kita permasalahannya di bahasa atau di medianya. Nah ini mungkin yang akan menjadi satu kegiatan atau program-program yang akan dilakukan oleh Pasundan Istri. Mungkin demikian. Sementara ini kan kita sudah tahu, paham, tapi cara menerapkannya. Betul. Kalau kata anak-anak sekarang how to do-nya, ya kan? Mungkin ada cara. Atau ada sebetulnya ada cara. Yang pertama adalah semua harus dulu terbuka dengan satu perubahan, gitu. Kedah paham dulu bahwa kalau melakukan satu perubahan harus ludeng. Ludeng itu artinya harus berani merubah diri. Yang sepuh juga harus berani untuk tidak gaptek. Jadi merubah dari tingkat nyaman ke tidak nyamanan dulu. Iya, karena perubahan itu harus keluar dari zona nyaman dulu. Karena kadang-kadang begitu ada di zona nyaman kita ngerasanya benar aja, betul kan? Nah, yang sepuh juga sama, yang generasi baru juga sama. Nah, ini perlu mulai kita membuka komunikasi atau kolaborasi kerja nantinya ke sananya. Tapi saya dari kita tuh sadar bahwa itu bukan satu proses yang mudah. Kita lebih concern nanti ke bagaimana kita berkolaborasi secara seni misalnya, karena itu yang paling utama. Karena kelihatannya ilmu-ilmu kita ini sudah kehilangan seninya. Bisa lewat wayang nanti. Iya bisa. Justru yang lebih concern dari kita adalah bagaimana kita membangun kolaborasi kerjasama melalui seni dulu, ya. Dari seni itu. Setiap elemen seni itu ada ekonominya loh, karena sekarang seni itu sudah menjadi profesi. Nah, bagaimana kita menghargai satu karya cipta dan sebagainya. Nah, inilah diperlukannya satu kolaborasi kerja. Yang sepuh punya ilmunya, yang bawah punya geraknya. Tapi yang bawah harus nerimo ya. Harus mau diajarkan. Karena anggaplah kami yang menengahi ini ya, di generasi yang menengahi ini. Kita harus berbahasa di sepuh, adabnya ada, ke bawah juga adabnya ada. Nah ini karena kita ada di generasi yang tengah-tengah ini, jadi si digitalnya kita ambil, kita bisa. Nah yang sepuh kan belum tentu tuh lari ke sana. Kita generasi milenial mungkin. Ya tengah-tengah ya gitu. Nah artinya gini, harus ada positif thinking dulu untuk mau berkolaborasi. Karena apa? Generasi baru juga, jika mereka tidak genuine, tidak punya ciri khas, tidak punya integritas, maka kalian akan menjadi lebur. Tidak jadi apa-apa juga. Karena kalian tidak punya ciri. Anggap saja ini sebagai pedoman. Nah, pedoman. Tapi menjalankannya mah silahkan sesuai dengan karakteristiknya. Tapi kami para indung ini bisa membantu untuk ketika memerankan apapun ilmunya dan sebagainya melalui seni ini, melalui apa kegiatannya, tapi akan memahami dulu ada dasar-dasar supaya kalian bisa maksimal melakukan itu menjadi pribadi yang memancarkan keberhasilan. Kalau dari Ambu ini memaknai ini, gimana memaknai dasa daya waluya sekarang? Dalam kacamata budaya sudah sangat jelas praktisi budaya akan mendukung 100% ya. Karena menurut pribadi saya sendiri ini bahwa dasa daya waluya ini adalah
kunci kehidupan untuk membuka gembok zaman yang memang pada saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Agar kita berbudaya. Agar kita berbudaya, artinya dasa daya waluya ini harus jadi nilai-nilai budi pengerti yang harus dibangkitkan lagi. Nah, karena apa? Karena sekarang ini tidak di sekolah-sekolah dunia pendidikan zaman kita dulu masih ada ajaran P4, budi pengerti ya, diajarkan. Terus masih ada orang-orang tua itu yang mendidik anak, terus menyampaikan pesan dan saran itu dengan nilai-nilai budaya berbentuk pepeling, pupuh dan segala macam. Sekarang itu hilang gitu. Nah, itu hilang. Sedangkan nilai-nilai tradisional kearifan lokal yang berbentuk nilai-nilai budi pengerti itu banyaknya itu di ranah-ranah dahulu kala. Nah, dan itu sudah tidak terungkap lagi. Nah, jadi penting para budayawan Sunda, seniman Sunda untuk kembali menghidupkan ajaran-ajaran dahulu kala, terutama seperti pepeling, pupuh yang memang di dalamnya itu adalah ajaran-ajaran nasihat. Nah, satu itu. Dan sekarang hadir dari Pasundan Istri Dasa Daya Waluya yang sudah jelas itu diperkuat dengan nilai-nilai naskah kuno punya orang Sunda sendiri ya, punya tanah air Sunda sendiri. Ini jelas ada narasinya, ada naskahnya gitu ya. Bukan kita mengawang-awang. Dan ini pun harapannya masyarakat Jawa Barat terutama generasi anak-anaknya, orang tuanya harus menyongsong hadirnya Dasa Daya Waluya ini yang akan disosialisasikan oleh Pasundan Istri, dan pemerintah juga di bagian yang berurusan dengan kebudayaan ini harus mendukung juga. Ya, ini karena ini adalah nilai budi pengerti yang dibutuhkan di zaman ini. Tadi Ambu katakan bahwa Dasa Daya Waluya adalah kunci kehidupan. Nah, ini terkait kepaguyuban Pasundan Istri, apa yang sudah dilakukan sampai sekarang nih? Karena saya masuk di kepengurusan baru nih ya sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya memang Pasundan Istri mempertahankan visi misinya sampai hari ini Pasundan Istri ada, itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi Ibu Emma Puradirja yang kebetulan memang masih nenek gitu ya, beliau membuat semacam bagaimana mempertahankan Pasundan Istri itu sampai hari ini dengan kebiasaannya, dengan ADART-nya dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat sulit dilakukan di masa ini sampai mau 100 tahun. Nah, artinya kalau saya melihat di sana sekarang sedang membuka regenerasi. Jadi artinya kita mengajak generasi baru untuk lebih mengeksplor ini untuk aktivitas produktivitas mereka. Kita concernnya ke sana. Kita lebih concern bagaimana kita bisa bekerja kolaborasi membangun sebuah produktivitas. Concern kita sangat di situ. Jadi produktivitas itu bisa macam-macam nanti. Walaupun concern utama kita adalah mulai dari seni dulu. Tapi seni itu kami menganggapnya lebih luas. Bahwa di bidang apapun juga harus ada seninya. Bidang sosial ada seninya, bidang hukumnya juga ada seninya. Artinya setiap hal ini harus diaplikasikan di dalam aktivitas kita dan berlatih, berkolaborasi, itu yang paling penting. Ini orang Sunda masalah banget, punten ya. Punten ya, karena gini, kita harus tidak ada satu keberhasilan dari sebuah kerja tanpa kemampuan berkolaborasi, gitu. Jadi tidak ada
generasi yang tidak penting buat kami Semuanya penting semua. harus saling dukung mendukung. Betul. Kemudian menghidupkan kembali gotong royong. Nah ini mungkin tantangan ini untuk menjawab dari lagu Dul Sumbang. Orang Sunda kamarana. Orang Insya Allah. Sunda kamarana. Ayah cuman tunduh. Nah, mungkin ini Hudang orang Sunda, udang, Iya. oi. Iya, betul. Jadi mari kita biasakan nih sebagai orang Sunda jangan banyak mengeluh. Tapi bagaimana kita hidup di tanah subur, kita bisa produktif di sini. Kesulitan mah biasa. Ya gimana tuh udah semua juga ngalamin kesulitan itu ya. Tapi bagaimana kita lintas generasi saling dukung, saling ya kita harus belajar kembali gotong royong. Itu sebenarnya yang udah diajarkan dari sejak nenek moyang. Gitu. Mungkin kalau dirangkum jadilah istri atau mungkin suami yang nyunda, nyantri, nyakola. Gitu. Betul. Laras pisan eta mah Kang. Jadi itu terbiasa hanya kata-kata, tapi kita harus berlatih. Itu justru perjuangan kita istilahnya mendobrak tadi teh zona nyaman. Betul. Mungkin kita harus ada seminar, mungkin harus ada kongres. Itu kita akan lakukan. Terus menerobos ke sekolah-sekolah itu. Mungkin itu perlu enggak? Oh, Sangat perlu itu. kita sangat perlu. Ini mah menurut kamu nih. Coba. Itu sangat perlu karena sekarang ini ada bahasa kolot mah urang geus wayah kudu ngigelan zaman. Ngahudangkeun buhun dina zaman anu modern. Nah, buhun menghasilkan bahan anu sae otomatis buhun lagi sae gitu. Nah, artinya memang sekarang ini zaman ini menuntut untuk kita kembali kepada peradaban yang baik, terutama peradaban manusia. Karena sekarang ini adalah yang dibicarakan zaman ini harus dibesarkan kemanusiaan. Nah, salah satu hasil dari Dasa Daya Waluya ini menghasilkan manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Nah, itu satu. Dan salah satunya mungkin giat-giat dan gerakan-gerakan ini satu mungkin nanti akan masuk ke dunia pendidikan, akan jadi kurikulum. Keduanya mungkin nanti bekerja sama dengan pemerintahan dari RT, RW, kelurahan, bagaimana membentuk pelajaran-pelajaran yang di luar untuk ibu-ibu, mengumpulkan ibu-ibu PKK-nya bergerak ya. Kita nanti lebih ke praktek lah. ada pelatihan-pelatihannya. Bisa juga nanti generasi Z nih, karena generasi Z ini sekarang ini sudah media digital. Nah, kita juga nanti mungkin bisa buat pelajaran Dasa Daya Waluya melalui digital dan media seperti itu. Nah, kebetulan dari Pasundan Istri ini sedang berproses untuk membuat buku ya. Nah, itu mungkin diterangkan. Ya, jadi kita. buku Dasa Daya Waluya ini kita sedang proses bagaimana bisa dipahami oleh generasi baru. Jadi kesulitan kita ini memahami budaya itu bukan hanya bahasa, tapi seperti yang Ambu sudah sampaikan, ini tidak akan mudah bagi generasi baru. Karena apa ya? Dari bahasa, dari pahamnya aja, karena kadang tidak diajarkan juga dari awal. Memang tanggung jawab ibu nih. Ibu nih harus mengajarkan dari mulai anak lahir, diajarkan dulu. Harus translate bahasa ini ya. Harus translate bahasa dan kita paham budayanya. Tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi artinya penting mengenali diri dulu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerangkan ke generasi baru kalau bahasanya juga bahasa kita sendiri. Apalagi bahasa kuno. Nah, tambah dibikin itu confuse kuno. Iya, jadi ini makanya kerjasama lintas generasi ini akan dikembangkan di Pasundan Istri. Karena begitu krusialnya kita harus mensosialisasikan ini kepada setiap generasi, bahkan yang sepuhnya juga banyak yang belum paham juga loh. Betul, jangan sedih ya. Banyak yang belum paham juga zaman loh. semakin modern, Iya. tapi pasti kebudayaan kembali
ke Betul. yang buhun. Seperti misalnya ada Nilainya nilainya ya. nilainya. Tapi peradabannya sendiri ya tidak mundur ke Tidak. belakang. Tidak Betul. Iya, maju. kita harus betul. Justru kita harus ambil esensi nilai Esensi. budayanya. Nah. Misalnya ada Mhm. sekarang kan lagi memanfaatkan yang kuno-kuno. Ya. Misalnya sepeda ontel sekarang jadi naik misalnya. Padahal itu zaman dulu. Ya. Tapi kalau diangkat kan jadi unik. mahal. Jadi Betul. mahal. Sebetulnya esensinya apa? Apa? Lingkungan hidup, Ya. alam. Alam. Knalpot kurang. Nah, Badan sehat. berarti dasar daya waluya ini tidak terlepas dari alam. Betul. Ya. Karena Karena alam sangat berpengaruh. Keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Jadi memang secara garis besar akhirnya dasa daya waluya ini adalah suatu ajaran yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan. Memang tujuannya untuk menyeimbangkan. Ya. Nah, ada 10 nih ambu pertegas. Ya. Ini ya, ambu pertegas untuk Iya. pemirsa Sedikit RRI. saja karena Iya, waktu siap. sudah mulai mepet nih. Di sisa Kanang Kersian itu ada yang namanya dasa perbekti, 10 kebaikan ketaatan. Anak kudu taat kanu jadi ibu bapak. Istri taat kepada suami, hamba taat kepada majikan, murid taat kepada guru, petani taat kepada wado, wado taat kepada pejabat, nu ngarana bakti taat kepada mangku bumi, dan raja tunduk bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terakhir mungkin Bu kita ada yang Ya. disampaikan. Ini terakhir sedikit saja gitu. ya, jadi yang terpenting dari yang Ambu Ya. sampaikan itu adalah bagaimana kita akan taat kalau yang kita taati juga sedang sakit. Iya. Nah, inilah tugas dari kita semua, bukan hanya Pasundan Istri, tapi Pasundan Istri sangat butuh dukungan semua. Mungkin ini kesimpulannya seorang istri harus teguh terhadap filosofis Betul. Indung Tunggu Rahayu yang menjadi pusat kedamaian keluarga, kemudian pendidik pertama bagi anak-anak dan penyeimbang kehidupan sosial. Betul. Terakhir mungkin ada yang disampaikan pesan dan kesan. Pesan saya sih bagaimana kita sekarang mulai kembali mengenali diri. Jadi jangan ragu untuk mengenali diri, siapa diri kita. Itu untuk membangun integritas. Itu kunci utama agar kita mulai mengenal indung kita sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita karena kalau obrolan itu dipendekkan pendek, dipanjangkan panjang. Berhubung waktu yang tidak mencukupi, tapi mudah-mudahan para istri menjadi garda terdepan untuk menanamkan tata krama, kemudian bahasa dan nilai-nilai kebudayaan lainnya. Terima kasih Ambu. Sami-sami, Kang. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di waktu dan lain kesempatan. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita terkait dasa daya waluya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa kembali. Saya Web Rukanda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.